Mengapa saat ini banyak orang mudah sekali termakan hoax atau kebohongan? Saya sudah bersama peneliti LIPI yaitu Bung Cahyo Pamungkas. Selamat malam Bung Cahyo, terima kasih sudah datang di Rosi. Kita ingin melihat hasil penelitian LIPI. Anda membagi isu-isu atau kebohongan-kebohongan yang dihembuskan ke masyarakat di beberapa kota di Indonesia. 9 kota tampaknya Anda, 9 provinsi yang Anda LIPI teliti. Di sini tentang kebangkitan PKI. Bisa Anda jelaskan? Terima kasih Mbak Rosi. Jadi kami melakukan survei terhadap 1.800 responden di 9 provinsi pada akhir bulan Juli sampai pertengahan Agustus. Ini ada. Kalau tentang kebangkitan PKI, maka yang paling besar atau yang paling percaya itu adalah Banten. Jadi terkait kami menanyakan apakah mereka mengetahui, kemudian juga percaya pada Sumatera Utara. Nah, untuk isu bagi mereka yang mengetahui itu 52, yaitu kalau kita lihat ya, paling tinggi adalah di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, lalu diikuti dengan kemudian diikuti oleh Banten, kemudian diikuti oleh Aceh ya. Aceh ya, oke. Jadi tiga daerah yang lebih banyak orang percaya tentang adanya kebangkitan PKI. Kalau berikutnya tentang misalnya isu kriminalisasi ulama oleh negara, yang terbesar adalah di situ Banten termasuk yang paling besar, kemudian DKI Jakarta, kemudian ada Yogyakarta dan Jawa Barat. Oke, Jawa Barat ya. Baik. Berikutnya yaitu tentang jutaan tenaga kerja Tiongkok yang bekerja di Indonesia. Betul. Yang paling besar saya kira adalah Aceh, kemudian Sulawesi Selatan nomor 1 peringkatnya. Sulawesi Selatan, Aceh dan Sumatera Utara. Iya. Dan Sumatera Utara ya. Oke, jadi tiap isu juga punya daerah yang berbeda-beda ya, tergantung isunya ya. Oke, langsung selanjutnya saya rasa ini terakhir teori tentang bumi datar. Ya, jadi kami menanyakan apakah mereka mengetahui dan juga yang kedua percaya pada teori bumi datar. Dari mereka yang mengetahui itu 45% saya kira paling tinggi. Ya, ini paling Aceh, tinggi. Kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat. Oh, DKI Jakarta? DKI Jakarta. No, Sulawesi Selatan dulu nomor 2. Ya, benar. Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Ini mereka bagi yang mengetahui teori bumi datar, saya kira secara keseluruhan ada sekitar 20-30% dan dari mereka yang mengetahui ini adalah yang percaya dengan teori bumi datar. Ya. Dari semua ini apa kesimpulan LIPI? Bahwa kabar bohong atau hoax itu sudah menyebar sedemikian masif dan sampai pada suatu ambang batas yang tidak dapat ditoleransi lagi. Jadi ini sudah sangat berbahaya bagi untuk menjaga upaya-upaya untuk menjaga kebinekaan dan toleransi antar umat beragama. Kalau kita lihat juga tentang percaya pada teori bumi datar, justru juga peringkat ketiga besar ada di DKI Jakarta ya, ibu kota justru. Jadi masyarakat di ibu kota ternyata percaya bahwa ada teori bumi datar. Oke, apa ada kesimpulan misalnya 3 kota besar atau 3 provinsi besar yang paling rentan termakan hoax? Kami secara spesifik tidak menganalisis hoax secara khusus ya, tetapi kami menempatkan hoax sebagai salah satu ekosistem yang menyebabkan seseorang untuk bertindak intoleran atau radikal. Oke, apakah Anda juga bisa teridentifikasi provinsi mana yang paling rentan terhadap paling rentan pada paparan hoax? Saya kira kalau kami menempatkan hoax sebagai bagian dari intoleransi dan radikalisme. Kalau dari statistik deskriptif, kami melihat memang 3 provinsi ini ya. Yaitu? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Banten dan Aceh itu saya kira 4 daerah yang secara analisis ini ya deskriptif itu. Dan Banten. Saya kira ini ya cukup rentan terhadap isu-isu intoleransi dan atau radikalisme. Baik, terima kasih Bung Cahyo Pamungkas. Kita akan lanjut dengan perbincangan selanjutnya. Saya juga sudah mengundang dan sudah hadir di studio Rosi. Kita tepuk tangan untuk Kang Muhammad Sobari. Opung.
seorang budayawan, banyak menulis dan baru saja mengeluarkan buku berjudul The President. Selamat untuk peluncuran bukunya tadi siang, Kang Sobari. Terima kasih. Oke, Kang Sobari, tapi saya dapat instruksi bahwa saya juga sudah terhubung dengan dosen antropologi FISIP Universitas Malikus Saleh, Loksmawe. Selamat malam, Bung Tengku Kemal Fasya. Selamat malam, Mbak Roti. Selamat malam. Senang Anda bisa bergabung langsung dari Loksmawe. Di sini ada Kang Sobari dan juga ada peneliti LIPI Cahyo Pamungkas. Saya ke Kang Sobari dulu. Mengapa masyarakat kita mudah sekali terpapar hoax? Mengapa masyarakat Indonesia mudah sekali termakan kebohongan? Sebagai seorang budayawan, misalnya begini. Teorinya tuh mengatakan bahwa manusia itu dalam satu hari setiap orang, ada penelitian di Amerika Serikat yang mengatakan setiap hari dari kita semua, setiap orang itu berbohong 1 sampai 2 kali setiap harinya. Tapi pertanyaannya adalah bohong itu keahlian atau sudah jadi kebiasaan atau budaya? Barangkali kebiasaan. Hanya kebiasaan saja? Hanya kebiasaan, tidak boleh disebut keahlian. Karena keahlian itu urusan yang agak lebih tinggi, lebih sophisticated. Jadi kalau orang pernah berjudi, kita tidak bisa menganggap dia penjudi. Kalau dia pernah minum yang bukan ini, tidak bisa dia 10 kali minum, belum tentu dia peminum. Jadi gradasi pemaknaan. Gradasi pemaknaan. Ya, tadi Kang Sobari sudah melihat perbincangan saya sebelumnya tentang kita melihat soal pengadilan atas drama Ratna. Kemudian muncul pembelaan bahwa itu kebohongan biasa. Jadi tidak ada yang dirugikan karena tidak ada keonaran. Bolehkah memang negara menghukum kebohongan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Ratna Sarumpait? Keonaran apa? Kenapa tadi nggak dijelaskan keonaran apa yang diinginkan? Itu onar, batin kita terbakar, tercabik-cabik. Karena kebohongan Kok begini kualitas manusia Indonesia pada tataran orang yang bukan orang biasa, itu bukan orang. Kok begini? Hanya untuk mendukung sebuah kemenangan dalam suatu pertarungan politik 5 tahunan yang belum tentu mengubah apa-apa, sudah dimulai dari kebohongan. Memang kalau menang dia mengubah apa? Ya. Saya langsung tahan dulu ya Kang Sobari. Saya ke Bung Tengku Kemal Fasya. Bung Kemal, begitu saya panggil ya, Anda memang langsung menulis satu artikel tentang politik kebohongan Ratna Sarumpait. Mengapa Anda langsung bisa mendeteksi kebohongan itu adalah kebohongan politik, bukan seperti yang ia katakan saat ini, kebohongan untuk keluarga saja karena baru operasi plastik? Ya, sebenarnya ketika dia sudah kena dalam pola komunikasi dan informasi kompleks, misal terbroadcast, muncul di TV ya, yang dia lakukan itu tidak bisa kita anggap sebagai sebuah kebohongan domestik. Itu sudah menjadi kebohongan publik ya, bahkan bukan hanya kebohongan publik biasa. Dia sudah masuk ke dalam kebohongan politik ya. Jadi ketika sebenarnya kita juga pahami bahwa politik itu adalah ruang untuk kemudian mencari selubung kekuasaan, tetapi politik juga memiliki etika. Dan di kasus Ratna Sarumpait, etika itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan apapun. Jadi etika bagaimana dia menyampaikan itu di ruang publik. Dan apa yang disampaikan bukan hanya berhubungan dengan bonyoknya dia terkait dengan operasi plastik, tapi kebohongan dia itu membuka ruang fitnah kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya ke kelompok yang menjadi lawan politik dari representasi Ratna, yaitu Pak Jokowi sendiri, atau kemudian orang-orang yang akan sebagai bagian dari kelompok pendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Dan saat itu saya cukup marah kalau kemudian itu dilakukan, ya, walaupun tanpa instruksi misalnya dari
dari kelompok TKN atau siapapun. Kemarahan saya kenapa? Karena satu, perempuan dipukuli dalam hal apapun saya tidak bisa terima itu. Tapi ketika itu kita tahu sebagai sebuah dramaturgi, sebagai sebuah pemunculan dari latar depan ruang politik yang sifatnya publik, saya kemudian berpikir di mana kemudian etika dijadikan sebagai sebuah konsideran dalam berpolitik, ya, dalam berkomunikasi, membroadcast kebohongan ke seluruh Indonesia, dan akhirnya ini menjadi sesuatu kalau dalam bahasa Medan itu sangat pau, yang sangat memalukan bagi kita. Dan sebenarnya saya anggap kasus Ratna ini cukup berhenti di Ratna sendiri ya. Anda melihat cukup berhenti di Ratna, dan mereka yang karena pengacara bilang tidak, ini hanya kebohongan, sang anak bilang bahwa bukan ibunya yang menyebarkan. Anda melihat bahwa cukup sampai di Ratna Sarumpait sendiri? Tidak buat mereka? Iya, ini kasusnya adalah kalau kita mendapat WhatsApp hoax ya setiap hari tanpa penulis, tanpa publisher, kita sudah memahami bahwa memang di era post-truth saat ini perkembangan media sosial akhirnya banyak yang kemudian menghasilkan hoax atau kebohongan. Tapi ketika ini dimunculkan oleh tokoh publik ya yang kemudian dipahami memiliki otoritas tertentu terhadap sikap politiknya, dan dia berbohong, berdrama seperti itu yang bagi saya sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ini politik menghancurkan akal sehat, politik yang menghancurkan etika politik itu sendiri, politik tanpa etika. Jadi itu yang kemudian saya lihat bahwa politik kebohongan itu, walaupun disebut oleh Otto von Bismarck itu di kampanye itu selalu ada sikap untuk melebih-lebihkan ya, atau kemudian menunjukkan sesuatu yang tidak real, tetapi mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya itu tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah praktek politik ya, atau tindakan komunikasi politik. Itu sama sekali memalukan bagi kita. Dan juga sangat memalukan bagi Ratna sendiri yang sudah menjadi terdakwa sekarang. Ya, Bung Kemal, kalau kita tarik ini pada yang lebih besar lagi soal fitnah, hoax dan kebohongan begitu. LIPI baru saja atau tahun lalu mengeluarkan penelitian daerah yang kemudian dianggap, mungkin Anda bisa ikut membantu menekankan Bung Cahyo, Aceh termasuk masyarakatnya yang mudah terpapar berita bohong atau hoax begitu. Kalau dari temuan LIPI sendiri ada penjelasan nggak? Kalau ini sebetulnya analisis yang sosiologis ya Mbak, bahwa daerah-daerah yang terpapar hoax biasanya itu memiliki sentimen anti komunisme yang cukup tinggi. Yang salah satu sebabnya adalah itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya memori kolektif pada masa lalu tentang Islam politik, atau masih ada imajinasi untuk mencariatisasi negara. Nah, dua-duanya inilah yang menjadi salah satu penyebab ya. Kalau saya boleh menafsirkan, daerah-daerah itu rentan atau memiliki tingkat hoax yang cukup tinggi. Mudah terpapar, masyarakat yang mudah terpapar. Itu bisa Anda sebutnya apa? Aceh? Sebetulnya dari 9 provinsi itu Jawa Barat, DKI, Banten, kemudian Aceh, Sumatera Utara, juga dalam pertanyaan tertentu Jawa Timur juga termasuk, dan Sulawesi Selatan. Oke, makanya saya bertanya pada Bung Kemal, buat Anda sendiri mengapa misalnya masyarakat dengan tingkat religiositas yang tinggi tapi juga mudah terpapar berita bohong? Ya, yang kejadian sebenarnya konsep religiositas itu yang terjadi di banyak tempat saat ini bisa menunjukkan bahwa bukan religiositas yang sifatnya substansial, tapi religiositas yang sifatnya formalitas ya, atau dia tidak sampai ke dalam pola perenungan bahwa religiositas itu sebenarnya yang harus direfleksikan pertama sekali itu adalah diri kita di dalam kesunyian, bukan diri kita di tengah histeria atau di ruang-ruang publik. Nah, mungkin Aceh menghadapi anomali itu, tapi ada satu perspektif yang saya lihat secara antropologis. Jadi kenapa misalnya daerah seperti Aceh ya, yang kemudian terpapar hoaxnya lebih tinggi, itu karena sebenarnya peradaban kita kan meloncat. Aceh itu secara keseluruhan kan masih dalam tradisi oral, ya, peradaban oral. Dia belum cukup matang di peradaban literal. Tiba-tiba ada peradaban visual, kan, bola WhatsApp, media sosial macam-macam. Nah, ini pelompatan ini yang akhirnya menyebabkan misalnya ketika disebar berita tertentu atau
foto dalam WhatsApp yang sudah di framing dengan kata-kata tertentu itu Oke. dengan mudah ditelan. Ya, Sehingga akhirnya tapi Bung problem ini Kemal, kita lihat. katakanlah misalnya itu kalau singkatnya adalah literasi begitu ya. Tetapi yang terjadi di Jakarta misalnya, di kota-kota besar begitu, Kang Sobari bisa menambahkan, tingkat intelektualitas seseorang itu tidak berbanding lurus dengan rentannya ia menerima hoax. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang sekolah tinggi, tapi ia juga rentan termakan hoax. Mungkin tidak rentan, mungkin mereka sendiri juga ingin dibohongi. Ada gitu orang pengen bohong. Adalah untuk suatu rasionalitas politik tertentu. Kalau dia mendengar bahwa partai ini begini, dan partai itu adalah musuhnya, dia akan terima kebenaran itu. Tapi dalam hatinya sebenarnya berilah kami sesuatu yang bisa menjadi amunisi untuk menghantam. Nah, amunisi itu ialah kebohongan itu. Ya beda kita nonton film supaya dibohongi oleh film, itu berbeda dengan urusan politik seperti ini. Karena kaitannya tadi ada memori kolektif masa lalu, Islam yang memperjuangkan sesuatu yang tidak diperjuangkan oleh Pak Jokowi umpamanya, macam kayak gitu tidak bisa. Karena apa yang terjadi barusan yang belum lama lagi misalnya di Jawa Barat, ya kan, di Karawang misalnya kan, emak-emak yang kemudian mengatakan kalau Jokowi terpilih lagi maka akan terjadi 1, 2, dan 3 dan orang mempercayai itu. Ini artinya apa? Kami kembali sesaat lagi.